balik lagi dengan saya Intan dari tadi, Intan Rooms. Dan kali ini kita akan membahas mengenai love language. Love language ini pertama kali dibahas oleh Gary Chapman. Dan dia membahas ada 5 bahasa cinta yang harus kita pahami. Ini bagus banget loh kalau kita memahami bahasa cinta. Apalagi misalnya orang tua bisa memahami bahasa cinta kepada anak-anaknya. 5 bahasa cinta ini yang pertama adalah kata-kata yang positif. Bagaimana kita sebagai orang tua harus memahami, ada anak nih yang seneng banget loh kita misalnya kasih reward dengan bahasa-bahasa yang mungkin nyaman buat dia. Seperti misalnya, tuh anak ayah pinter banget ya. Nah gitu dong anak muda makannya banyak, wah keren banget. Untuk beberapa anak kata-kata itu bisa membuat ia diterima oleh orang tuanya. Lalu yang kedua adalah bahasa dengan sentuhan atau adanya physical touch. Nah, pelukan, sentuhan, kemudian dibelai rambutnya, diusap-usap buat anak-anak yang memang dia senang dengan physical touch. Kemudian yang ketiga adalah quality time. Ada anak yang suka banget diperhatikan oleh orang tuanya walaupun waktunya nggak perlu panjang. Walaupun misalnya orang tuanya nggak melakukan apa-apa, tapi hanya ada di samping anaknya, buat sang anak ini luar biasa. Jadi buat anak kita tuh waktu seperti ini sangat berharga. Nah yang keempat, ada bahasa cinta yang namanya adalah memberikan hadiah. Biasanya anak-anak yang senang diberikan hadiah ini responnya sangat ekspresif ketika kita memberikan hadiah. Dan hadiah ini nggak selalu mahal loh, kadang-kadang hadiah-hadiah makanan-makanan yang dia suka, hadiah-hadiah yang bentuknya barang-barang kecil. Itu buat dia adalah perhatian yang sangat luar biasa. Dan ini menandakan bahwa orang tuanya sangat mencintai dia. Lalu bahasa cinta yang kelima adalah act of service. Yaitu dimana kita ikut andil atau ikut terjun dalam tugas-tugas mereka. Atau melibatkan mereka dalam tugas-tugas rumah tangga yang ringan-ringan yang bisa dilakukan oleh mereka. Nah biasanya keterlibatan kita dalam aktiviti mereka atau sebaliknya membuat mereka happy banget bahwa orang tuanya bisa meluangkan waktu dengan membantu atau beraktivitas dengan mereka. Nah, untuk itu para orang tua yuk kenali anak kita ada di area mana nih love language-nya. Karena dengan kita mengetahui love language mereka, sebenarnya keuntungan kita adalah apa? Kita membuat bonding terdekat antara orang tua dan anak-anak. Dan jangan lupa bahwa love language ini bisa kok orang tua perhatikan asal orang tuanya peka terhadap kebiasaan dari anak-anaknya. Terus gimana sih mengetahui love language anak? Yang pertama adalah perhatikan gimana sih anak kita kalau menunjukkan rasa cintanya. Biasa kelihatan kok kalau yang senang afirmasi dengan kata-kata tuh biasa sering banget ngomong ke orang tuanya. Aduh aku tuh kangen banget sama mama, ayah mana ya, kok udah lama. Nah biasanya itu kata-kata seperti ini. Nah orang tua harus peka di mana area love language anak kita. Lalu yang kedua adalah bisa juga tanyakan langsung kepada anak, biasanya apa sih yang kamu suka nak? Lalu lihat respon anak kita. Nah ini bisa menjadi kunci kita mengetahui love language mereka. Lalu yang terakhir, amati reaksi anak kita. Dari sini kita juga bisa lihat bagaimana cara dia mengungkapkan kasih sayangnya bisa jadi menunjukkan love language mereka kepada orang lain. Nah yang terpenting adalah kita memahami 5 love language ini. Dan biasanya dalam satu orang bisa loh ada di 5-5-nya, tapi pasti ada satu yang paling dominan. Nah ini dia yang harus kita peka agar kita bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak kita. Jadi moms dan juga dad yang ada di sana, yuk kita pahami love language anak kita dan love language kita sehingga kita bisa bonding bukan hanya kepada anak tapi juga kepada pasangan.